Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian ilmu hadis riwayah. Menurut bahasa, kata riwayah berasal dari akar kata rawa yarwi riwayatan yang berarti al-naq yang artinya memindahkan, al-zikri yang artinya penyebutan, dan al-fat yang artinya pemintalan. Kata riwayah yang artinya periwayatan atau berita. Berarti ilmu hadis mempelajari ilmu hadis tentang periwayatan. Sedangkan periwayatan adalah memindahkan suatu berita dari orang tertentu kepada orang lain dengan meneliti kebenarannya terlebih dahulu. Sedangkan secara istilah menurut Ibnu As-Sholih ialah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan baik secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat, dan segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Sedangkan menurut Ibnu Al-Kafani, ilmu hadis riwayah ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hal yang mencakup sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, penulisan atau pembukuan, dan penelitian lafaz-lafaznya. Maka dapat disimpulkan ilmu hadis riwayah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, baik yang disengaja ataupun tidak. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang objek kajian ilmu hadis riwayah. Apa itu objek kajian ilmu hadis riwayah? Yaitu diri Nabi atau zatiyah Rasul, baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun persetujuan, dan bahkan sifat-sifat yang beliau lakukan, yang diriwayatkan secara teliti dan berhati-hati tanpa mempertimbangkan keabsahan dari hadis tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwasanya objek kajian ilmu hadis riwayat adalah sesuatu atau segala sesuatu yang berasal dari diri Nabi, seperti halnya apa yang beliau katakan, apa yang beliau perbuat, apa yang beliau lakukan, apa yang tidak disetujui olehnya, dan apa yang diperbolehkan, dan bahkan sifat-sifat Rasul yang baik-baik pun termasuk objek dari kajian ilmu hadis riwayah. Tidak luput dari kata periwayatan, pastinya ada yang meriwayatkannya, terus dari siapa dia mendapatkan riwayat tersebut, dan apa yang diriwayatkan. Dan bisa ditarik kesimpulan bahwasanya ilmu hadis riwayat itu mencakup apa yang diriwayatkan dalam artian matanya, terus siapa yang meriwayatkannya, dan dia mendapatkan riwayat tersebut dari siapa. Begitu. Jadi pastinya ada apa, siapa, dan dari siapa. Jadi bukan hanya matan, tapi juga adanya sanad. Maka jika ada matan tanpa adanya sanad, maka tidak bisa disebut dengan hadis. Begitupun dengan sebaliknya, jika ada sanad saja tanpa adanya matan, juga tidak bisa dikatakan hadis.
Kalau adanya sanad tanpa adanya matan, terus apa yang mau diriwayatkan kalau itu ada matannya? Nah begitu. Jadi pastinya hadis itu pasti ada matan dan juga ada sanadnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Di sini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis riwayat hadis. Jenis riwayat hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama, riwayat hadis bil lafzi. Maksudnya meriwayatkan hadis dengan lafaz atau meriwayatkan hadis sesuai dengan lafaz yang diterima dari Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri hadis yang diriwayatkan dengan bil lafzi di antaranya itu dalam bentuk mutta'ahad atau sanadnya memperkuat hadis lain yang sama sanadnya. Contohnya seperti hadis tentang adzan atau syahadat. Kemudian hadis-hadis tentang doa-doa dan tentang kalimat yang memiliki pengertian yang mendalam dan tentang kalimat yang padat. Kemudian yang kedua yaitu riwayat hadis bil makna. Riwayat hadis bil makna yaitu meriwayatkan hadis dengan makna atau meriwayatkan hadis dengan maknanya saja dan reduksinya disusun sendiri oleh yang meriwayatkan, atau dengan kata lain hal apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW hanya dipahami maksudnya saja. Di sini syarat-syarat dalam ketetapan untuk meriwayatkan hadis secara makna ini cukup ketat. Di antaranya itu periwayat haruslah seorang muslim, baligh, adil, dan dhabit. Kemudian periwayat hadis harus benar-benar memahami dari isi dan kandungan hadis tersebut. Kemudian periwayat hadis haruslah memahami secara luas perbandingan lafal sinonim dalam bahasa Arab. Kemudian meskipun si penglafal lupa lafal dan reduksinya yang disampaikan Nabi Muhammad, namun harus ingat maknanya secara tepat. Terangkan tentang tujuan dan manfaat dari ilmu hadis riwayat. Yang pertama, memelihara hadis secara berhati-hati dari segala kesalahan dalam periwayatan. Yang kedua itu memelihara kemurnian syariah Islamiyah, karena hadis adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Menyebarluaskan sunnah kepada seluruh umat Islam sehingga dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Kemudian mengikuti dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, karena tingkah laku dan akhlak beliau dimuat secara terperinci dalam hadis. Yang kelima yaitu melaksanakan hukum-hukum kalam serta memelihara etika-etikanya, karena seseorang tidak mampu atau tidak mungkin memelihara hadis sebagai sumber syariat Islam tanpa mempelajari ilmu hadis riwayat. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.